Ya, kita bertemu lagi di semester genap ini ya untuk kelas 7 materi eh, awal ya di sepanjang semester yang akan berjalan ini. Yang pertama tentang perbandingan ya. Bagian yang pertama dan tujuan pembelajaran kita yaitu memahami perbandingan dua besaran, yang kedua menentukan perbandingan dua besaran, yang ketiga, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi itulah tujuan pembelajaran di saat ini. Termasuk di bagian yang pertama, perbandingan dua besaran. Memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Dalam memahami perbandingan ya, yang pertama ada tiga cara ya untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio ya. Jadi kata lain dari perbandingan adalah rasio ya. Ada tiga cara. Yang pertama kita menyatakan dengan pecahan ya, misalkan 2/3, itu artinya 2/3. Atau cara yang kedua dengan cara memisahkan dengan tanda titik 2 ya, seperti tanda bahagi. Misalnya 2/3 ya. Kemudian cara yang ketiga dipisahkan oleh kata ya. Kata. Misalkan 2/3. Jadi ini cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio ya. Jadi rasio dari suatu bilangan ya. Misalkan 2/3 bisa kita tulis 2/3 atau 2/3 atau 2/3. Itulah cara menyatakan suatu perbandingan ya. Langsung saja pada contoh ya. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Ya. Di soal ini kita akan nyatakan dalam bentuk perbandingan. Nah, bagaimana cara kita membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Ya. Di soal diketahui 150 siswa, ya 100 memilih online, 50 memilih media cetak. Ya. Jadi bisa kita bandingkan, yaitu yang pertama, sepertiga dari siswa SMP Sukamaju memilih media cetak untuk membaca berita. B. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. Kemudian C. 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Jadi dari permasalahan ini kita bisa menyatakan perbandingan ya. Perbandingan dari informasi yang diberikan seperti ini. Ya, sepertiga dari siswa SMP memilih media cetak untuk membaca berita. Rasio siswa atau perbandingan siswa yang memilih media online terhadap media cetak 2/1. Kemudian bisa juga 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk yang A, sepertiga siswa SMP Sukamaju memilih media cetak. Ya, di sini diketahui yang memilih media cetak adalah 50. Berarti 50 dibanding jumlah seluruh siswa, yaitu 150. Nah, untuk menyatakan perbandingan, cukup kita melakukan yang namanya penyederhanaan pecahan. Artinya, kalau pembilang dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya juga dibagi 5. Begitu seterusnya. Ya. Nah, pada kasus ini 50/150 kita sederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut kita bahagi 50. 50 bagi 51, sedangkan 150 bagi 50 sepertiga. Sehingga kita dapatkan 1/3. Jadi 1/3, yaitu artinya satu siswa memilih media cetak dan 3 dari 3 siswa yang diketahui ya dari jumlah semua. Kemudian yang B, perbandingan 2/1 kita dapatkan dari
Rasio yang memilih media online 100 siswa. Memilih media cetak 50, berarti 100 banding 50. Sederhanakan, kita bagi 50, hasilnya 2 per 1. Ya, itu artinya 2 banding 1. Jadi bisa dalam bentuk pecahan, bisa juga dalam bentuk titik 2 seperti ini. Kemudian yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Ya, 50 dari 150 siswa. 50 adalah yang memilih media cetak ya di soal. Dari jumlah seluruh siswa 150, berarti 50 dari 150 seperti yang pada poin A ya. Kita bisa tulis 1 dari 3. Jadi inilah cara kita menyatakan suatu perbandingan ya, dengan cara membuat suatu pecahan. Yang kedua, menghubungkan dengan tanda bahagi atau titik 2, atau bisa juga dalam bentuk kata ya, dengan menggunakan kata dari. Kita lanjut. Contoh berikut. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream. Hanya 220 siswa yang memilih high cal. Ya, kita akan melengkapi pernyataan berikut. A. Terdapat titik-titik siswa lebih banyak memilih full cream. B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal dengan rasio berapa banding berapa. Ya, kita selesaikan. Ya. Yang A. Yang suka full cream 780, yang suka high cal 220. Berarti kita kurangkan dulu ya. Kita kurangkan dulu ya. Hasilnya adalah 560 siswa. Sehingga terdapat 560 siswa lebih banyak memilih full cream. Berarti menyatakan selisih ya. Selisih dari yang memilih high cal ya. Jadi 280 memilih full cream, 220 memilih high cal. Berarti kalau dikatakan di soal yang memilih full cream, berarti kita harus kurangkan. Berarti ada 560 siswa yang siswa lebih banyak memilih full cream ya. B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal dengan rasio ya. Berarti kita nyatakan dalam bentuk perbandingan ya. Full cream 780, high cal 220. Berarti rasionya adalah 780 banding 220. Ya, kita nyatakan dalam bentuk pecahan atau bisa dalam bentuk tanda bagi titik 2. Kemudian kita sederhanakan ya. 780 per 220 kita sederhanakan ya. Pembilang dan penyebutnya kita bahagi dengan angka yang sama ya. Pertama kita bagi 10 dulu ya. Kita bagi 10, berarti hasilnya 78, sedangkan penyebutnya hasilnya 22. Jadi tertinggal 78 per 22. Masih bisa kita sederhanakan, kita bahagi 2. 78 bagi 2, 39, 22 bagi 2, 11. Sehingga hasil akhir adalah 39 banding 11. Ya. 11 tidak bisa karena 11 bilangan prima. Ya. Jadi rasio siswa yang memiliki full cream adalah 39 dan pemilih high cal adalah 11, sehingga perbandingannya 39 banding 11. Jadi seperti itu, sangat mudah. Tinggal bagaimana kita mengingat materi pecahan ya, menyederhanakan suatu pecahan. Contoh berikut. Di perkemahan, Mario mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani mampu membuat 4 anyaman bambu dalam 3 jam. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Dan C. Siapakah yang membuat anyaman lebih cepat? Mario atau Dani? Ya. Selesaikan ya. Pertanyaan yang pertama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Ya. Diketahui 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Ya. Berarti kita nyatakan dalam suatu perbandingan ya, yang menjadi 3A per 2J. A ini anyaman, J ini jam. Kemudian yang ditanya
berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 12 anyaman. Berarti 12 anyaman dalam waktu X jam. Jadi ini yang kita akan cari. Karena yang ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk membuat 12 anyaman. Kita rubah menjadi 12A per XJ. X yang kita akan cari. Karena yang ditanya berapa lama waktu. Sedangkan yang ini yang diketahui di soal. 3 anyaman dalam 2 jam. Yang bisa dibuat oleh Mario. Kalau sudah seperti ini, kita buat persamaannya, ya. Menjadi 3A per 2J sama dengan 12A per XJ. Setelah seperti ini, kemudian kita kalikan silang, ya. Jadi yang pertama 3A kali XJ sama dengan 2J kali 12A, seperti ini. Baru kita selesaikan. 3A kali XJ adalah 3XAJ dan 2J kali 12A adalah 24AJ. Setelah itu kita sederhanakan dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Kedua ruas kita bahagi 3AJ. Ya, kedua ruas kita bahagi 3AJ, ya, sehingga ruas kiri tertinggal X sendiri dan ruas kanan tertinggal 8. Ya. Jadi 24 bagi 3 8, AJ bagi AJ 1. Ya, 8 kali 1 8. Ya, sedangkan ini 3 bagi 3 1, AJ bagi AJ 1. 1 kali X tertinggal X. Sehingga kita dapatkan X sama 8, itu artinya waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman adalah 8 jam. Kemudian berikut, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Ya, di soal diketahui Dani mampu membuat 4 anyaman dalam waktu 3 jam. Ya, ini diketahui di soal. Kita buat persamaannya 4A per 3J. Kemudian ditanya 12 anyaman dalam waktu X jam. Ya, karena yang ditanya di soal waktu yang dibutuhkan untuk membuat 12 anyaman. Kita buat menjadi 12A per XJ. Sama dengan yang A. Nah, kita buat persamaannya seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. Ya. 4A kali XJ sama dengan 3J kali 12A. Hasilnya adalah 4XAJ sama dengan 36AJ. Kemudian kedua ruas kita bagi 4AJ, sehingga ruas kiri tertinggal X sendiri, sedangkan ruas kanan 36AJ bagi 4AJ sama dengan 9. Sehingga waktu yang diperlukan untuk membuat 12 anyaman adalah 9 jam. Sehingga dari poin A dan B, untuk pertanyaan yang C, ya, siapakah yang membuat anyaman lebih cepat? Ya, kita dapatkan Mario membuat 12 anyaman dalam 8 jam, sedangkan Dani membuat 12 anyaman dalam waktu 9 jam. Otomatis yang lebih cepat adalah Mario. Jadi seperti itu, sangat mudah, ya. Yang penting konsep pecahan, ya, aljabarnya juga sudah mantap, maka materi ini bisa diselesaikan. Ya. Contoh keempat, kelas 4D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan 8. Ya. Seperti pada tabel berikut. Ya. Action 75 untuk kelas 7, untuk kelas 8 80 siswa yang memilih. Untuk jenis film drama, siswa kelas 7 ada 105 orang, siswa kelas 8 ada 150 orang. Di total, ya, siswa kelas 7 ada 180 siswa dan siswa kelas 8 ada 240 siswa. Nah, ini yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Nah, kita akan melengkapi pernyataan, ya, berdasarkan soal di atas. A. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah berapa banding berapa? Yang kedua, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action adalah C. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan 8 yang memilih film action adalah, nah, itu yang kita akan selesaikan. Nah, kita perhatikan kembali tabel, ya. Yang A, perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah 105 banding 150. Jadi kita lihat pada baris yang kedua, bandingannya adalah 105 banding 150. Sehingga seperti biasa kita nyatakan dalam pecahan
105 per 150 baru kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan, kita bahagi 5. Ya, 105 bagi 5 21, 150 bagi 5 30. Selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi 3. 21 bagi 3 7, 30 bagi 3 10. Sehingga untuk yang A kita dapatkan perbandingan banyak siswa kelas 7 dan 8 yang memilih drama adalah 7 banding 10. Kemudian yang B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 ya, yang memilih film action adalah, kita lihat film action di sini 75 dan 80 ya. Pecahan yang menyatakan jumlah, berarti kita jumlahkan ya, adalah 75 per 180 ya, dan 5 per 12. Sedangkan kelas 8 80 per 240 ya. Kita lihat sini 75 per 180 baru 80 per 240. Kita sederhanakan lagi, dapat 1 per 3 ya. Jadi yang memilih film action untuk kelas 7 5 banding 12, sedangkan untuk kelas 8 1 banding 3. Jadi seperti itu. Kemudian yang C, perbandingan banyak siswa kelas 7 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 8 yang memilih film action adalah ya, drama banding action ya. Kita lihat di sini drama banding action ya. Kita dapatkan balik ini 105 tambah 150 255, 75 tambah 80 155 ya. Karena ini nyatakan jumlah, perbandingan jumlah ya, maka hasilnya 51 banding 31. Kita sederhanakan ya. Kita lanjut lagi sederhanakan ya, menjadi 51 banding 31. Jadi perbandingan banyak siswa kelas 7 dan 8 ya, yang suka drama dan action ya, adalah 51 banding 31. Jadi kita jumlahkan dulu ya. 105 tambah 150 255, kemudian 75 tambah 80 155. Sehingga sederhanakan kita peroleh 51 per 31. Itulah perbandingannya ya. Kita lanjut. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Ya, kalau yang tadi satuannya sama. Ya. Bagaimana kalau satuannya berbeda? Ya. Kita langsung saja pada contoh. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pergarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet, target produksi 1.500 liter. Getah karet dan dari 200 pohon. Ya. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Ya. Kita selesaikan ya, 1.500 liter getah, ini berdasarkan di soal ya, dari 200 pohon. Berarti 1.500 banding 200. Dimana 1.500 ini adalah liter dan 200 ini adalah pohon. Maka satuannya jelas sudah berbeda. Yang ini liter, yang ini satuannya pohon. Nah, kita sederhanakan seperti ya, yang tadi ya, kita sederhanakan, kita dapatkan 7,5 per 1 ya. Karena di soal ditanya berapa banyak getah yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet ya, satu pohon karet. Berarti kita harus buat pohon ini ya, atau penyebut pada pecahan ini bernilai 1. Jadi kita sederhanakan bagi 2. Kita sederhanakan bagi 2 terus, atau bisa saja kita langsung kita bagi 100. Hasilnya 15 per 2. Setelah itu kita bagi 2, 7,5. Sedangkan 2 bagi 2, 1. Sehingga perbandingannya adalah 7,5 liter ya, per 1 ya. Berarti 7,5 liter per pohon, atau 7,5 liter per 1 pohon. Jadi seperti itu. Kedua, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut
1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Ya. Selesaikan ya. Tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Berarti kita rubah bentuknya menjadi 840 per 2 ya. Jadi ini berdetak berapa kali? Dan kami nyatakan waktu satuannya menit ya. Tikus berdetak X kali dalam 60 menit sama dengan X per 60. Mengapa kita buat seperti ini ya? Kalau di atas tikus berdetak 80 kali dalam 2 menit, tikus berdetak X kali dalam 60 menit. Mengapa kita buat persamaan seperti ini? Karena yang ditanyakan di soal ya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Berarti 1 jam itu 60 menit. Maka kita akan buat ya tikus atau marmut dan kelinci ya, kita rubah waktunya menjadi 60 menit. Sehingga persamaannya tikus berdetak X kali dalam 60 menit. Ya. Kita buat persamaannya seperti ini ya. Ini yang diketahui di soal, sedangkan ini yang kita akan cari ya, berapa dalam 1 jam ya. Hingga persamaannya menjadi 840 per 2 sama dengan X per 60. Baru kita kalikan silang ya seperti ini ya. Sehingga persamaannya menjadi 2 kali X sama dengan 840 kali 60 ya. 2X sama dengan 50.400 ya. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah X sama dengan 25.200 ya. Kita bagi 2, 2X bagi 2 1 X, 50.400 bagi 2 25.200. Jadi ini artinya apa? Tikus berdetak 25.200 kali dalam waktu 1 jam atau dalam waktu 60 menit. Kemudian kita lanjut di marmut. Di soal, marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Ya, persamaannya 1200 per 4. Kemudian kita cari berdetak berapa kali dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, X persamaannya menjadi X per 60. Seperti biasa kita kali silang saja. 4X sama dengan 1200 kali 60, 4X sama dengan 72.000. Kedua ruas kita bagi 4, hasilnya X sama dengan 18.000. Itu artinya marmut berdetak 18.000 kali dalam waktu 60 menit atau 1 jam. Ya. Lanjut di kelinci, ya. Kelinci berdetak 1025 kali dalam waktu 5 menit. Ya, persamaannya menjadi 1025 per 5. Kemudian kalau dalam waktu 60 menit, maka persamaannya menjadi X per 60. Ya. Persamaan ini kita buat seperti ini, kemudian kita kalikan silang. Ya. 5X sama dengan 1025 kali 60. 5X sama dengan 61.500. Kedua ruas kita bagi 5. Maka hasilnya X sama dengan 12.300. Jadi kita sudah mengetahui berapa kali berdenyut untuk tikus, marmut, dan kelinci dalam waktu 1 jam. Ya. Sehingga kesimpulannya, tikus berdetak 25.200 kali dalam 60 menit. Marmut berdetak 18.000 kali dalam 60 menit. Sedangkan kelinci berdetak 12.300 kali dalam 60 menit atau dalam 1 jam. Sehingga kesimpulannya, tikus berdetak lebih banyak dalam 1 jam atau 60 menit, yaitu 25.200 kali. Jadi seperti itu penyelesaiannya ya. Lanjut lagi di contoh berikut. Di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah Rosi berjalan 4,8 km dalam 1 jam, Endang berjalan 9,8 km dalam 2 jam, Rosuli berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam atau 1,5 jam, Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Manakah pejalan kaki yang paling cepat? Kita selesaikan ya. Pertama, Rosi berjalan 4,8 km dalam 1 jam, maka persamaannya menjadi 4,8 per 1. Artinya rumus kecepatan adalah kilometer per jam. Berarti kita harus rubah apa yang diketahui ini ya, dalam satuan 1 jam. Karena satuan kecepatan kilometer per jam. Endang berjalan 9,8 dalam 2 jam.
sama, maka menjadi 9,8 per 2. Kita sederhanakan menjadi 4,9 per 1 atau 4,9 km dalam waktu 1 jam. Kemudian yang C, Rosuli berjalan 9,6 km dalam waktu 1,5 jam. Ya. Jadi persamaannya menjadi 9,6 per 1,5. Kita sederhanakan lagi. Ya. Sehingga penyebutnya menjadi 1. Mendapatkan hasil 6,4 per 1. Ya. Jadi kedua ruas kita bagi 1,5. Ya. Kemudian yang D, Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Berarti 14,4 per 2. Kita buat penyebutnya menjadi 1. Atau kita sederhanakan, kita bahagi 2. Hasilnya adalah 7,2 per 1. Nah, maka lengkap, satuan dari kecepatan adalah km per jam atau km per 1 jam. Maka pejalan kaki yang paling cepat adalah Rina, yaitu 7,2 km dalam waktu 1 jam atau memiliki kecepatan 7,2 km per jam. Jadi seperti itu. Contoh berikut, contoh keempat. Ya. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Tentukan A. Perbandingan panjang terhadap lebar. B. Perbandingan panjang terhadap keliling persegi panjang. C. Perbandingan lebar terhadap keliling persegi panjang. Ya. Selesaikan dulu. Ya. Keliling persegi panjang rebusnya 2 kali panjang tambah lebar. Maka 2 kali 12 tambah 8 hasilnya adalah 40 cm. Itulah keliling persegi panjang. Langsung saja di A, perbandingan panjang terhadap lebar adalah 12:8. Jelas. Ya. Diketahui di soal panjang 12, lebar 8. Sehingga perbandingannya adalah 12:8. Kita sederhanakan 6:4. Kita sederhanakan lagi 3:2. Maka perbandingannya adalah 3:2. Kemudian yang B, perbandingan panjang terhadap keliling persegi panjang. Panjang adalah 12 cm, keliling persegi panjang 40 cm. Maka perbandingannya 12:40. Kita sederhanakan, ya, jadi 3/10. Maka perbandingannya adalah 3:10. Kemudian yang C, perbandingan lebar terhadap keliling persegi panjang. Lebar 8, keliling persegi panjang 40. Maka perbandingannya 8/40. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Maka perbandingannya adalah 1:5. Ya. Kemudian tugas untuk Anda selesaikan selama 1 minggu ini, ya, adalah sebagai berikut. Ya. Nomor 1, rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, nomor 2, A banding B sama dengan 3:4. Maka 6A tambah B banding 4A tambah 5B adalah. Kemudian yang ketiga, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah. Nomor 4, ya, tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Ya, ada printer roller print, ada folder print, BTEC Plus, ada L Pro. Ya, keterangannya jelas. Ya, mana yang lebih cepat. Ya. Oke, itulah tugas yang Anda harus kerjakan untuk materi perbandingan bagian yang pertama ini. Jadi jangan lupa buat tugasnya dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya masih tentang perbandingan di bagian yang kedua.